Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai penerapan fungsi linear terkait dengan pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu terkait teori dari fungsi linear untuk pengaruh pajak dan subsidi. Namun hari ini tidak hanya teori yang akan kita bahas, namun juga ada praktiknya bagaimana menghitung pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, di sini seperti yang kita bahas kemarin bahwa pajak itu akan menambah harga suatu produk ketika pemerintah mengenakan pajak. Nah, adanya pajak ini yang dikenakan oleh perintah atas penjualan suatu barang karena akan menyebabkan kenaikan harga gitu ya. Jadi produsen itu akan menaikkan harga jual dari barang yang dikenakan tarif pajak oleh pemerintah. Sehingga fungsi penawaran akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar pun akan berubah pula. Nah, awalnya kan keseimbangan pasar kita gunakan rumus PS sama dengan PD ya. Namun ketika ada pajak ini gitu ya, sehingga PS sama dengan fungsi dari Q ditambah dengan T, kemudian QS sama dengan fungsi dari P dikurangi dengan T. Karena apa? Yang bertambah ketika ada pajak ini adalah harga. Sehingga kita harus ingat kembali bahwa ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta oleh pembeli akan menurun. Nah, sehingga di sini yang terpengaruh adalah fungsi penawarannya. Sehingga yang awalnya PS sama dengan PD sama dengan PS, maka ketika ada pajak, nanti akan ada penambahan T. Kenapa? Ditambah dengan pajak. Pajak itu kalau dalam matematika ekonomi dan bisnis akan ditandai dengan T kecil. Nah, pengaruh pajak spesifik. Pajak yang dikenakan atas penjualan setiap unit barang. Jadi, pajak itu nanti ada dua, pajak yang spesifik dan pajak yang progresif. Kemudian setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian dari beban pajak tersebut terhadap konsumen. Dengan kata lain, harganya akan naik karena beban pajak itu otomatis akan langsung ke konsumen ya, sehingga nanti harga produk akan naik. Nah, kemudian pengenaan pajak sebesar T kecil tadi atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawarannya bergeser ke atas. Karena apa? Harganya naik. Ketika ada dikenakan pajak, harganya naik. Maka kurva penawarannya akan bergeser ke atas. Kemudian penawaran sebelum pajak dirumuskan P sama dengan A plus BQ. Namun ketika ada penawaran setelah pajak, P sama dengan A plus BQ plus T. Karena apa? Sifat dari pajak itu sendiri adalah menambah. Sehingga rumusnya adalah plus. Nah, ini merupakan gambar kurva dari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, rumus dari keseimbangan pasar sebelum pajak atau sebelum tax gitu ya, biasanya pajak itu dikenal dengan tax, seringnya dituliskan PD sama dengan PS. Namun setelah pajak, maka PD sama dengan PS ditambah tax. Atau biasanya dalam rumus matematika ekonomi, seringnya disebut PD sama dengan PST. Langsung ya, PST kecil. Sehingga di sini bisa kita lebih sederhanakan tulisannya. Nah, untuk kurvanya, teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan, itu ada beberapa titik yang akan kita ketahui. Yang pertama, otomatis ketika kita mengetahui titik equilibrium pertama, otomatis kita mengetahui P, ya, P pertama, P1, atau P0,
dengan Q 0 di sini. Dan di sini adalah titik equilibrium sebelum teks tentunya. Di sini Q, P. Jadi di sini titik equilibrium dari penawaran. Ini adalah titik dari fungsi supply ya, di sini S. Nah, nanti kita harus menemukan fungsi demand-nya. Nah, di sini ini adalah titik equilibrium pertama sebelum pajak. Adalah pertemuan antara garis S dengan garis D. Garis penawaran dan garis permintaan. Titik equilibrium-nya pertama sebelum teks. Nah, selanjutnya ketika ada keseimbangan setelah pajak, otomatis akan ada garis lagi, yaitu garis penawaran setelah pajak. Jadi ini, ST. Kalau di sini kan dituliskan PS plus tax. Teman-teman juga bisa menuliskan PST kecil seperti ini. Nah, kemudian untuk garis permintaannya tetap ya, hanya satu. Jadi yang berubah adalah penawarannya bergeser naik. Di sini adalah PT atau P2, harga setelah pajak, harga baru setelah pajak, dan ini kuantitas setelah pajak, QT. Kalau teman-teman perhatikan, Q akan bergeser ke kiri. Jadi apa maksudnya? Di sini adalah kuantitinya akan berkurang. Karena apa? Harganya naik sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Nah, di sini juga harganya akan bergeser naik. Karena apa? Di sini ada penambahan teks, sehingga harganya akan bergeser naik. Akan lebih mahal. Nah, ini adalah penggambaran dari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Di sini digambarkan fungsi permintaannya adalah 15 min Q, dan fungsi penawarannya adalah 0,5 Q plus 3, di mana pajaknya adalah Rp3 per unit. Teman-teman diminta untuk mencari harga dan kuantitas sebelum dan sesudah kena pajak, kemudian berapa besar pajak berapa besar pajak permintaan total oleh pemerintah, kemudian besarnya pajak per unit yang ditanggung oleh produsen dan konsumen, kemudian diminta untuk menggambarkan kurvanya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini teman-teman harus menghitung dulu keseimbangan pasar sebelum kena pajak dengan fungsi yang pertama. Seperti biasa, PD sama dengan PS, rumusnya atau fungsinya dimasukkan, sehingga nanti kita bisa menemukan kuantitas sebelum pajaknya berapa. Q-nya sama dengan 8, kemudian kita substitusikan pada salah satu fungsi yang pertama. Bisa permintaan atau penawaran. Di sini kita menggunakan fungsi penawaran ya, 15 min Q. Sehingga ketika kita masukkan Q-nya 8, maka P-nya adalah 7. Untuk titik equilibrium-nya yang pertama adalah 8,7. Kemudian kita menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Keseimbangan pasar after tax, rumusnya teman-teman bisa diingat tadi di awal gitu ya. PD sama dengan PST atau PS plus tax. Nah, di sini teman-teman kita masukkan pajaknya kan adalah 3 tadi ya. Pajaknya adalah 3, sehingga ini adalah rumus atau fungsi untuk fungsi penawarannya 0,5 Q plus 3. Nah, kita tambahkan teks di sini. Plus 3. Jadi ini adalah fungsinya, ini adalah teksnya. Sehingga fungsi penawaran yang baru setelah pajak adalah PST sama dengan 0,5 Q plus 6.
Untuk keseimbangan pasar setelah pajaknya, yaitu PD sama dengan PST, sehingga tinggal kita masukkan saja rumusnya atau fungsinya, sehingga ketemu Q-nya untuk after tax adalah 6 dan P-nya adalah 19. Seperti biasa untuk mencari P, tinggal kita masukkan ke persamaan setelah Q-nya ketemu. Nah, untuk titik equilibrium setelah tax, setelah pajak adalah 6,9. Diingat ya tadi ya. Untuk sebelum pajaknya 8,7 dan kemudian setelah pajaknya 6,9. Nah, kemudian kita menghitung beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Beban pajaknya adalah dengan rumus TC sama dengan PT min PE kali QT. Teman-teman bisa melihat pada tulisan yang 3 di bawah nih ya. Jadi pajak yang ditanggung konsumen pertama adalah TC sama dengan 9. PT tadi adalah apa? Harga setelah pajak ya. Harga setelah pajaknya 9. PE adalah harga pada saat equilibrium. Pertama, sebelum pajak ya. Adalah 7. Sehingga 9 dikurangi 7 terlebih dahulu, yang dalam kurung didahulukan adalah 2. Kemudian dikalikan dengan QT adalah kuantiti setelah pajak, yaitu 6. 2 dikalikan 6 adalah 12. Kemudian kita menghitung pajak penerimaan pemerintah terlebih dahulu. Jadi di sini adalah T sama dengan QE dikalikan dengan T. Pajak yang diterima oleh pemerintah sama dengan kuantitas equilibrium yang pertama sebelum pajak adalah 6. Kemudian dikalikan dengan T. Dikalikan dengan pajaknya. Pajaknya adalah Rp3 tadi. 6 kali 3 adalah 18. Kemudian pajak yang ditanggung oleh produsen adalah TP sama dengan T besar dikurangi dengan TC. Pajak yang ditanggung produsen adalah pajak total pemerintah dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sehingga kita sudah menghitung tadi ya. Tinggal kita kurangkan saja 18 dikurangi dengan 12. Nah, sehingga untuk kurvanya adalah penggambarannya seperti ini. Kita ketahui dulu pertama untuk titik-titik dari pertemuan titik equilibrium pertama sebelum pajak. Di sini, titiknya harganya di sini dan kuantitas di sini. Dan yang kedua, kita menemukan titik dari equilibrium yang kedua dengan harga di sini dan kuantitas di sini. Fungsi penawaran yang pertama, fungsi penawaran yang kedua. Benar ya, seperti gambar kurva yang pertama terkait dengan teorinya, yaitu ketika ada dikenakan pajak oleh pemerintah, maka yang bergeser naik adalah kurva penawarannya. Pun begitu dengan kuantitas, dia akan bergeser ke kiri, karena harga naik maka kuantitas akan berkurang, dan harga juga akan bergeser ke atas, harganya akan naik. Untuk fungsi penawarannya adalah tetap di satu garis. Titik-titiknya ya. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, bagaimana ketika pajak yang dikenakan adalah pajak proporsional? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi, pajak proporsional merupakan pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Nah, teman-teman biasanya kalau pergi ke suatu rumah makan atau belanja di suatu minimarket atau supermarket, biasanya juga ada beberapa yang mengenakan pajak dalam persentase. Nah, di sini bukan diterapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit, namun akan dituliskan atau diterapkan berdasarkan persentase. Jadi di sini meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik yang seperti awal tadi ya, tadi adalah pajak spesifik, sekarang pajak proporsional,
Kemudian menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Nah, di sini akan kita bahas terkait dengan perbedaan bagaimana analisis pajak proporsional dibanding dengan yang pertama tadi, yaitu pajak spesifik. Nah, di sini ada suatu contoh kasus, fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q, dan fungsi penawarannya adalah 3 plus 0,5 Q. Untuk pajak proporsionalnya adalah 25%. Di sini teman-teman diminta untuk mencari harga dan kuantitas pada keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Nah, di sini untuk kita tarik lagi ke belakang gitu ya, untuk penyelesaian dari keseimbangan pasar sebelum pajak atau equilibrium yang pertama adalah di harga 7 dan di kuantitas 8. Nah, di sini perhitungannya sebelumnya akan menjadi dasar kita untuk penghitungan yang lebih lanjut terkait dengan penyelesaian contoh soal ini. Nah, di sini fungsi permintaannya tetap 15 min Q atau 15 Q P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Kemudian penawaran setelah pajaknya adalah T-nya kan 25%. Kita ubah menjadi pecahan jadi 0,25. Nah, di sini kita masukkan ke persamaannya. Jadi, untuk pengenaan pajaknya di sini ya, P sama dengan F fungsi dari QS plus T. Fungsi dari QS-nya berapa? 3 plus 0,5 Q plus 0,5 P. Sorry, Q ya ini ya, Q bukan P. Kita masukkan atau kita tambahkan sehingga fungsinya lebih sederhana. Jadi P sama dengan 3 plus 0,75 Q. Ini fungsi penawaran setelah pajak proporsional. Nah, untuk keseimbangan pasarnya adalah ini PST ya di sini ya, PST harusnya ketemu Q-nya adalah 0,8 untuk setelah pajak. Nah, untuk kuantitinya kan sudah diketahui, tinggal dimasukkan seperti biasa ke persamaan sehingga ketemu PE-nya setelah pajak adalah 8,2. Sehingga kita hitung seperti tadi ya, pajak yang diterima oleh pemerintah seberapa dari PE setelah pajak dikalikan dengan T. Nah, seperti ini, sehingga untuk pajak total pemerintah adalah 2,05. Selanjutnya, kita hitung besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu seperti rumus tadi, jangan lupa dimasukkan, sehingga hasilnya adalah 1,2. Nah, setelah itu kita menghitung pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 13 dan pajak yang ditanggung oleh pemerintah adalah 14,2. Oke, kita lanjut terkait dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Seperti yang kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait subsidi, bahwa kalau subsidi itu sifatnya adalah mengurangi. Karena apa? Kita dibantu oleh pemerintah terkait penanggungan suatu harga atau pemerintah itu memberikan kita keringanan dalam bentuk subsidi ini. Nah, subsidi sendiri merupakan kebalikan atau lawan dari pajak gitu ya, sehingga sering juga disebut dengan pajak negatif. Jadi di sini subsidi itu pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar itu berkebalikan dari pengaruh pajak tadi. Kalau pajak itu menambah, kalau subsidi adalah mengurangi. Jadi nanti yang berpengaruh adalah harga jual barang akan lebih rendah atau lebih murah terkait adanya subsidi ini. Dan subsidi biasanya
sebutkan atau biasanya menggunakan simbol S kecil. Dan karena sifatnya adalah mengurangi, maka kurvanya akan bergeser ke bawah. Untuk fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan A plus BQ, sedangkan setelah adanya subsidi adalah A plus BQ min S. Nah, kita langsung saja kepada fungsi atau contoh soal atau contoh kasus. Di sini fungsi permintaannya 15 min Q dan fungsi penawarannya adalah 3 plus 0,5 Q. Subsidinya untuk produknya per unitnya 1,5. Teman-teman seperti biasa diminta untuk mencari berapa P dan Q setelah dan sebelum subsidi. Nah, untuk P dan Q yang pertama, equilibrium yang pertama, kita masih menggunakan soal yang sama, cuman bedanya di sini ada subsidi, sehingga untuk P dan Q yang pertama masih tetap, jadi 7 dan 8. Kemudian tinggal kita masukkan subsidinya pada fungsi penawaran, kita kurangkan di fungsi penawarannya ya, sehingga P setelah fungsi penawaran setelah subsidi menjadi 1,5 plus 0,5 Q setelah subsidinya dimasukkan. Untuk keseimbangan pasarnya seperti biasa, PD sama dengan PSS ya di sini ya, ditambahkan S lagi di depan fungsi penawarannya. Sehingga kita ketemu untuk equilibrium yang kedua, pembentukan P dan Q yang kedua setelah subsidi adalah 9 dan 6. Kemudian kita lihat kurvanya, teman-teman perhatikan kurvanya. Untuk fungsi permintaan seperti biasa akan tetap hanya satu garis. Fungsi penawarannya saja yang bertambah. Yang pertama kita akan menemukan titik equilibriumnya yang tanpa subsidi di garis ini. Ya harusnya E biasa ya, bukan E aksen. Harusnya ini bergeser ke bawah. Nah, kemudian ada lagi fungsi atau garis penawaran yang kedua, jadi di bawahnya dari garis yang pertama. Jadi akan bergeser ke bawah. Ketika kita perhatikan juga, dari kuantiti di sini akan bergeser ke kanan kuantitinya, seperti fungsi permintaan, yaitu ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Pun begitu dengan harga di sini akan bergeser ke bawah karena harganya akan berkurang ketika ada subsidi, maka kuantitinya akan bertambah. Ini kita menghitung terkait dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Ya, fungsi subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah seperti ini. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya sehingga kita ketemu 9. Dan begitu dengan subsidi yang dinikmati oleh produsen dan subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah. Di sini bahasanya adalah dibayarkan oleh pemerintah karena pemerintah yang akan memberikan subsidi kepada konsumen. Setelah ketemu, maka teman-teman silakan mengerjakan contoh soal yang ada pada latihan berikut. Baik, untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Silakan teman-teman mempelajari materi hari ini dan juga mengerjakan latihan soalnya, agar teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana perhitungan terkait dengan penerapan fungsi dari pajak dan subsidi. Untuk yang dihitung dari ketiga latihan ini akan dibagi menjadi ganjil genap ya.
Yang ganjil adalah nomor 1 dan 3, yang genap adalah nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan dan kita diskusikan ketika ada pertanyaan di grup kelas. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.